Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, oke? Agar aku tetap semangat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Aku Laila, mahasiswi Universitas Hamzah Wadi, jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas beberapa pertanyaan mengenai apa sih itu bimbingan konseling dan apakah dosen-dosen bimbingan konseling Universitas Hamzah Wadi galak atau enggak sih. Kebetulan saat aku bertemu beberapa teman itu kemudian menanyakan jurusanku dan aku menjawab BK, mereka langsung sontak mengatakan, wah nanti bakalan jadi polisi sekolah nih, bakalan jadi musuh siswa nih. Pasti mereka mengatakan seperti itu. Untuk mengklaim dugaan-dugaan seperti itu, pada kesempatan ini aku akan menjawab secara detail beberapa pertanyaan mengenai bimbingan dan konseling. Oke, tetap stay tune terus. Sudah kita ketahui bersama bahwa BK itu singkatan dari bimbingan dan konseling. Kemudian, definisi bimbingan dan konseling secara umum merupakan suatu interaksi antara guru BK dan siswa. Jadi, dalam interaksi tersebut, guru BK dan siswa akan membahas suatu permasalahan yang ada pada siswanya, sehingga nanti siswanya tersebut bisa mandiri menyelesaikan suatu problem atau permasalahan yang ada pada dirinya. Jadi untuk teman-temanku yang masih sekolah atau duduk di bangku SMP maupun SMA, jangan takut ketika dipanggil oleh guru BK, karena guru BK itu tidak akan pernah menghukum siswanya, bukan. Jadi nanti palingan kalian akan ditanya seputar masalah kalian, guru BK akan membantu atau memberikan kalian solusi terhadap masalah kalian sendiri, begitu. Jadi bukan nanti kalian tidak akan dihukum, misalkan menghadap ke langit terus hormat bendera, bukan seperti itu. Oke, jadi kita sebagai siswa itu harus bersahabat bersama guru BK. Di dalam konseling, sebutan untuk guru BK itu disebut sebagai konselor. Ingat, konselor. Kemudian siswanya disebut sebagai konseli. Oke, jadi mudah banget kan, konselor dan konseli. Tentu. Jadi dalam bimbingan dan konseling ada kurang lebih 10 asas yang bisa diterapkan dalam proses konseling atau dalam kehidupan sebagai konselor. Saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, di mana dalam asas kerahasiaan ini sebagai konselor itu harus menjaga rahasia konseli atau menjaga permasalahan konseli. Tidak boleh bocor ke siapapun, baik itu keluarga ataupun kerabatnya, tidak boleh bocor sama sekali. Jadi permasalahan atau problem konseli itu harus dirahasiakan oleh konselor. Asas yang kedua itu merupakan asas kesukarelaan. Jadi dalam asas kesukarelaan ini, konselinya itu harus secara sukarela menceritakan segala macam permasalahan yang ada pada dirinya kepada konselor. Tidak ada unsur paksaan, bahwa misalkan konselor memaksa nih bahwa kamu harus cerita ini itu, semuanya kamu harus cerita ke saya. Tidak boleh konselor seperti itu, tapi biarkan konselinya menceritakan sendiri secara sukarela, tidak ada unsur paksa. Dia akan menceritakan sendiri permasalahan yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu asas kenormatifan. Dalam konselor juga harus ada asas normatif, di mana asas kenormatifan ini merupakan harus ada etika seorang konseli maupun konselor yang harus diterapkan dalam proses konseling. Jadi harus ada norma-norma atau aturan, tidak boleh melenceng dari peraturan-peraturan yang sudah disepakati dalam proses konseling. Kemudian yang keempat yaitu asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini merupakan seorang konseli harus secara terbuka menceritakan segala problem atau masalah yang ada pada dirinya. Tidak ada yang harus disembunyikan, karena dalam proses konseling rahasia
konseling sudah terjaga dengan aman oleh seorang konselor. Jadi, teman-temanku semua, dosen-dosen BK Universitas Hamzah Wadi itu welcome pada kita. Aku sendiri sudah menganggap dosen itu sebagai orang tuaku sendiri, serius. Mereka itu beliau baik-baik sekali. Kita itu misalkan ada permasalahan, kita langsung curhat kepada beliau, kemudian beliau juga sangat-sangat peka sekali kepada kita. Misalkan kita sendiri sedang mengalami masalah atau memendam suatu permasalahan, dan padahal kan kita sebagai calon konselor nih, beliau sudah peka bahwa oh si ini nih sedang mengalami permasalahan. Nanti beliau akan menanyakan sendiri apakah mahasiswanya itu sedang mengalami permasalahan atau tidak. Kemudian juga bisa enak diajak diskusi, kita sering ngobrol bareng bersama beliau. Jadi dosen BK itu sangat baik sekali. Kemudian apakah dosen BK sering memberikan tugas yang bertumpuk-tumpuk sih? Oh iya, jelas dong, namanya juga mahasiswa kan. Jadi harus diberikan tugas yang sewajarnya saja, bukan bertumpuk-tumpuk. Misalkan kita sudah selesai membicarakan tentang materi yang ini nih, nanti ketika permasalahan atau materi itu sudah selesai, pasti akan diberikan tugas untuk mengerjakan ini itu. Misalkan observasi, membuat video, kemudian melakukan proses konseling bersama teman dan sebagainya. Seperti itu aja sih, tidak ada tugas yang sangat berat-berat sekali. Jadi teman-temanku itu semuanya welcome sekali. Nah, ketika kita misalkan nih, kita tidak bisa mengerjakan tugas, kemudian nanti teman-teman yang lain itu wajib harus membantu teman yang kewalahan mengerjakan tugas. Tidak ada yang boleh disembunyikan. Jadi sebenarnya tujuan kita kuliah itu sudah kami berjanji, seangkatan aku nih masuk bareng, wisuda juga bareng. Jadi seperti itu, tidak ada yang harus serba bisa. Misalkan tidak ada yang merasa lebih tinggi, misalkan yang ini merasa pintar, tidak ada yang seperti itu. Jadi kita semua sama saja. Gimana kakak tingkat? Apakah kita akrab? Jadi aku sebenarnya anaknya introvert banget, tapi aku juga sangat akrab banget sama beberapa kakak tingkat aku. Jadi sebenarnya tidak usah sih kayak oh ini kakak tingkat, jadi aku sebagai kakak tingkat harus hormat atau harus apa kayak gitu. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Kakak tingkatku juga welcome aja sama aku. Yang penting kita sebagai adik tingkat itu mendekatkan diri kepada mereka. Tidak ada sih istilahnya kakak tingkat akan menjauh jika kita dekatkan gitu untuk menanyakan sesuatu kepada beliau berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Jadi kakak tingkatku sangat baik-baik sekali. Dan ternyata bimbingan dan konseling itu mengajarkanku untuk mengenal diri, terus berinteraksi dengan teman seperti apa, mengajarkan diriku yang introvert bisa berbicara di depan umum, ini itu, melakukan hal yang positif seperti itu. Jadi di bimbingan konseling benar-benar mengajarkan aku untuk mengenal diri aku sendiri sebelum aku mengenal orang lain. Begitu sih. Ini tuh serius pertanyaan paling lucu. Jadi teman-temanku, guru BK yang cewek itu sangat cocok sekali untuk kalian jadikan istri idaman lah. Kenapa? Karena guru BK itu yang pertama sudah bisa mengenal pribadinya sendiri. Kemudian nanti ketika sudah bersuami juga dia akan mampu mengelola emosi atau akan mampu mengenal pribadi suaminya sehingga jarang sekali terjadi pertengkaran. Kemudian yang ketiga, akan mendidik anak-anak kalian yang paling dasar, yaitu akan mendidik karakter anak-anak kita nanti. Oke, jadi guru BK itu adalah istri idaman. Nah, itu beberapa pertanyaan mengenai BK.
untuk adik-adikku sekarang yang baru lulus SMA, jangan apa ya, jangan sia-siakan waktu kalian. Ayo kuliah, ayo berpendidikan, dan saya tidak memaksakan kalian untuk mengambil jurusan ini itu, tapi untuk apa namanya, untuk mengenal kalian lebih dalam, mengenal pribadi kalian, kalau bisa ayo ambil jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Hamzah. Kami semua akan